Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum para sahabat pecinta bahasa Arab dimanapun anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan kita akan menjelaskan tentang asmaul isyarah, yaitu isim-isim isyarah. Apa itu isim isyarah dan apa aja bentuknya, contohnya, dan itu semua akan kita bahas pada video kali ini. Kita mulai dari pengertian sendiri. Asmaul isyarah adalah isim yang ditujukan penggunaannya kepada orang atau suatu benda lain, atau singkatnya kita bilang kata tunjuk. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata tunjuk, ini dan itu, dalam bahasa Arab pun sama, kita punya isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian ada berapa sih isim isyarah itu, menjadi berapa bagian? Nah, isim isyarah itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, terbagi dua, yang pertama untuk yang dekat atau lil qarib, dan yang kedua untuk yang jauh atau lil ba'id. Nah, adapun untuk yang dekat di sini ada hadza. Hadza artinya ini. Ini yaitu untuk yang muzakkar atau yang laki-laki, yang tunggal, yang sendiri, yang muzakkar dan dia sendiri. Kemudian hadhihi artinya ini juga, hanya penggunaan untuk yang muannas dan tunggal. Bisa juga hadhihi dipakai untuk jamak, tapi untuk selain yang berakal. Artinya dia untuk selain yang berakal dipakai untuk jamak juga hadhihi ini. Kemudian yang ketiga hadzani, artinya ini, tapi penggunaannya yang musanna, yang dua, yang berarti dua atau musanna, tapi yang muzakkar, musanna muzakkar, yang berarti dua dan dia muzakkar. Nah, itu akan kita bahas nanti. Hadzani ini tapi dua. Contohnya hadzani rojulani. Nanti akan kita bahas lagi. Kemudian hatani. Hatani artinya ya ini tapi dia berbentuk yang muannas. Untuk yang musanna, untuk berarti dua dan dia muannas. Contohnya akan kita bahas. Kemudian haula. Haula artinya mereka ini. Nah, mereka ini penggunaannya untuk jamak yang muzakkar dan jamak yang muannas. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Di Al-Quran banyak mengatakan haulai, misalnya haulai rijal, haulai banati. Nah, itu penggunaannya bisa laki-laki dan perempuan, tapi bentuknya dia harus jamak. Nah, itu bentuk yang dekat. Kalau kita carikan contoh, misalnya nih, hada di sini yang contoh ya, yang satu, hada qalamun. Dia untuk yang muzakkar dan dia tunggal. Kemudian yang kedua hadhihi, untuk yang muannas tapi tunggal ya. Hadhihi qalan suwatun. Qalan suwatun. Kemudian yang ketiga ini ada hadzani. Hadzani contohnya rojulani. Kenapa rojulani? Karena dia adalah isim untuk yang musanna dan muzakkar. Rojulani artinya dua orang laki-laki. Jadi hadzani rojulani, ini dua orang laki-laki. Kemudian yang keempat di sini adalah hatani. Hatani imro'atani. Imro'atani artinya ini dia dua orang laki perempuan. Imro'atan dari kata imro'atun artinya perempuan. Dan haula, contoh haula yang kita sebutkan sini, haulai rijalun, atau haulai untuk yang muannasnya haulai banatun. Boleh, jadi dua-duanya bisa dipakai karena penggunaannya boleh untuk muzakkar dan untuk yang muannas. Jadi begini para sahabat sekalian, contoh yang untuk isim isyarah yang lil qarib atau yang dekat. Kemudian yang kedua untuk yang jauh. Bagaimana yang jauh? Nah, yang jauh hanya ada dua macam, itu dzalika dan tilka. Nah, dan artinya sendiri itu adalah itu. Nah, yang namanya itu pasti akan menunjuk, yaitu benda yang jauh. Dan dzalika digunakan untuk mufrad muzakkar, benda yang mufrad atau yang satu dan muzakkar. Contoh kita sebutkan di sini
Zalika di sini kita bisa sebutkan zalika kitabun. Artinya bendanya jauh di sana, kita tunjuk zalika kitabun. Karena dia untuk muzakkar. Kemudian tilka, kalau kita mau sebutkan contohnya di sini tilka nafidatun. Nah, tilka nafidatun artinya itu jendela. Nah, karena bendanya jauh yang kita tunjuk dengan tilka tadi. Dan selain digunakan untuk yang mufrad muannas, yang bendanya tunggal dan muannas, bisa juga tilka ini digunakan untuk jamak, tapi syaratnya untuk selain yang berakal. Contoh nih, tilka selain yang berakal ya, tilka misalnya sayyarat, tilka sayyarat, sorry ada kesalahan, tilka sayyarat. Jadi di sini, nah tilka di sini bisa dipakai untuk yang mufrad muannas dan juga untuk yang jamak tapi yang tidak berakal, selain yang berakal. Itu sayyarat dari kata sayyaratun, karena dia jamak jadi sayyarat. Tilka sayyarat. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi sampai di sini mudah dipahami ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan sebagai kesimpulan, jadi isim isyarah artinya singkatnya kita katakan kata tunjuk. Dan kata tunjuk ini digunakan kepada orang, bisa untuk orang maupun untuk suatu benda lain. Dan isim isyarah terbagi dua, untuk yang dekat dan untuk yang jauh. Adapun yang dekat ada hadza untuk muzakkar tunggal, hadhihi muannas tunggal dan juga jamak tapi selain yang berakal. Dan hadani musanna muzakkar, hatani musanna muannas, haula jamak muzakkar dan jamak muannas. Adapun untuk yang dekat, yang jauh, afwan lil ba'id hanya dua, zalika dan tilka. Zalika mufrad muzakkar, tilka mufrad muannas dan jamak selain yang berakal. Sampai di sini semoga dapat dipahami dan video ini dapat menjadi referensi untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab. Dan untuk kami yang doif ini, mohon jika ada kesalahan, jika ada saran dan kritik dari teman-teman, mohon disampaikan di kolom komentar, karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Kami ucapkan jazakallahu khair. Kita berdoa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.